Hai semuanya. Di video kali ini kami mau mengambil rebung di belakang rumah. Lanjut mau mengolah dan membersihkan serta memasak rebung. Ikutin terus ya kegiatan kami. Pas mau ke belakang, ayam-ayam pada kelaparan jadi aku kasih ayam makan dulu. Sebenarnya sih pagi tadi udah dikasih makan ya. Cuman yang namanya ayam ya gitu aja, nggak pernah kenyang. Sama dong kayak Mami Raisa. Mami Raisa walaupun badannya kecil tapi makannya banyak ya. Nah, kalau sudah selesai kasih ayam makannya, kami langsung mau ke belakang. Jadi di belakang itu ada rumpun bambu yang lumayan besar. Kemarin sih aku lihat udah banyak banget rebungnya, tapi sebenarnya udah agak tinggi. Harusnya 3 hari yang lalu dipetik. Cuman karena belum sempat, ya hari ini baru terlaksana. Ikutin terus keseruan kami ya. Oh ya, bagi teman-teman yang selalu nontonin video dari kami, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kami. Nah, ini dia babynya. Ini baby bambu ya, alias rebung. Oh ya teman-teman, ada yang pernah ngambil rebung belum ya? Atau masak rebung? Kalau masak rebung sih pasti banyak ya. Tapi kalau panen langsung bersihkan, aku rasa masih banyak yang belum tahu. Nah, ini rebungnya sebenarnya sudah lumayan tinggi ya. Harusnya sih dia lebih pendek lagi biar rebungnya semuanya mudah. Kalau ini kan udah agak tinggi, jadi mungkin sekitar 3 hari yang lalu bisa dipanen. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita ambil bagian atasnya, bagian mudanya saja. Kalau lihat orang jual rebung di pasar, sebaiknya jangan ditawar ya. Karena ngambilnya pun butuh perjuangan. Ini rebungnya deh, ambil aja tuh nih. Iya. Kayak ada di air. Walaupun sedikit melelahkan, tapi kegiatan seperti ini bisa membuat kebahagiaan tersendiri bagi aku. Karena sewaktu kecil aku sudah biasa banget ikut orang tua ke sawah dan ke kebun. Dulu orang tua aku punya kebun rambutan sama jeruk. Nah, kami sepulang sekolah biasanya kami bantuin panen di kebun. Kalau ke sawah, walaupun sekedar makan-makan di anjungan itu udah senang banget ya.
Nah, ini untuk pucuknya yang paling mudah biasanya diiris seperti ini ya. Nanti langsung dicuci bersih dan direbus sampai matang biar rasanya nggak pahit lagi. Selanjutnya tinggal diolah sesuai selera. Nah, kalau di Bengkulu ada dua jenis rebung, yaitu rebung asam dan rebung manis. Nah, kalau rebung manis yang paling mudah tadi langsung direbus dan diolah. Sedangkan kalau rebung asam biasanya bagian bawahnya nanti dipotong-potong seperti korek api dan direndam selama lebih kurang 3 atau 4 hari. Sehingga nanti rasa dan baunya berubah menjadi asam. Nah, setelah proses pengirisan dan pencucian yang bersih, selanjutnya rebungnya ini direbus sampai benar-benar matang ya, biar nanti rasanya nggak pahit. Untuk sebagian lagi sudah dibawa kakakku pulang, dia mau bikin rebung asam untuk difermentasi dulu. Jadi habis direbus tinggal diolah sesuai selera ya. Oh ya, rebung kemarin itu belum langsung aku masak, tapi aku simpan di kulkas karena udah sore. Nah, jadi siang ini aku mau masak rebungnya. Mau aku masak pakai santan putih. Kalau rebungnya dalam jumlah yang banyak bisa disimpan di kulkas berhari-hari ya. Dia tahan, yang penting cucinya bersih. Nah, ini rebungnya mau aku bagi-bagikan sama saudaraku. Nah, selanjutnya aku mau siapkan dulu bumbu-bumbunya. Bumbunya nggak banyak ya. Ini ada cabai merah, nanti cabai merahnya mau diiris-iris. Terus ada bawang putih, merah, dan sedikit kunyit. Semuanya aku blender. Nah, kali ini aku mau memasak rebung tumis santan putih yang pastinya enak dan wangi banget. Habis nyiapin bumbu, aku mau lanjut memarut kelapanya. Nah, kelapanya aku ambil dari kelapa di belakang rumah ya. Kan banyak banget yang jatuh di bawah, jadi aku pungut, aku kupas langsung, tapi nggak aku videoin. Nah, ini nanti langsung diparut. Nah, untuk memarut kelapa, aku menggunakan parutan kelapa zaman dulu ya. Ini peninggalan orang tuaku. Jadi sekarang aku yang gunakan. Karena dari kecil aku sudah bisa menggunakan parutan kelapa ini. Jadi turun-temurun ya. Dan ini enak loh, praktis banget. Oke, kalau semuanya sudah disiapkan, aku mau langsung tumis bumbunya. Nah, ini bumbu bawang putih, merah, dan kunyit tadi ya, udah aku blender. Tinggal nanti ditambahkan irisan cabai merah dan serai. Serainya aku ambil di belakang juga, cuman gak aku videoin. Ini penting sekali ya, tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan mengeluarkan bau yang wangi supaya nanti nggak langu. Oh ya, teman-teman semua sering masak rebung nggak ya? Komen di bawah. Kalau seringnya dimasak apa? Nah, kali ini aku mau tumis pakai santan. Ini enak banget ya. Jadi teman-teman wajib banget dicobain. Kalau biasanya kan ada yang digulai kepala ikan kayak gitu. Jadi ini murni nggak pakai ikan ataupun udang. Jadi cuman menggunakan rebung aja. Nah, selanjutnya aku mau masukkan santan. Untuk santannya dikira-kira aja ya, nggak usah terlalu banyak. Kalau sudah mendidih dan santannya bagus, tambahkan garam dan penyedap rasa. Untuk takarannya sesuai selera ya.
Nah, gulai rebungnya sudah matang, siap disantap. Oh ya, biar enak, aku tambahkan sambal dan ikan goreng sebagai pelengkapnya. Jadi, anak-anak langsung bisa makan. Dan sekian dulu video dari aku. Semoga teman-teman suka dan semoga menginspirasi. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya.